Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Khatib berpesan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang hamba itu bila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia selalu mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika berada di dunia. Yang kedua, bahagia manakala sudah berada nanti di yaumil akhirat. Itulah doa yang senantiasa dibaca, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada kesempatan khutbah kali ini kita akan menyampaikan apa yang menyebabkan seorang hamba itu bahagia ketika berada di dunia. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang menjadikan seorang itu bahagia. Yang pertama, ayyakuna zawjatuhu salihatan. Yang pertama, dia punya pasangan yang baik. Bila seorang suami tentu memiliki istri yang salihah. Kita menyadari bahwa seorang laki-laki akan sukses bila dia didampingi oleh seorang istri yang baik. Betapa banyak seorang laki-laki jatuh reputasinya akibat istri yang tidak salehah, istri yang tidak baik. Betapa seorang laki-laki dia bangun reputasinya di tengah-tengah masyarakat dari usia muda, bahkan dari masa remaja. Dia sekolah, dia berusaha bekerja dengan baik. Namun ketika di puncak kejayaannya, ternyata akibat ulah istri yang tidak baik itu bisa menjatuhkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bahkan akan tertoreh dengan tinta hitam. Maka seorang itu akan bahagia. Siapapun dia, apapun jabatannya dan posisinya, dia akan senang, bahagia bila punya istri yang solehah. Istri yang baik itu karakternya adalah bila dia dipandang oleh sang suami, senang hati suaminya. Bila disuruh, dia akan turut. Dan bila ditinggal pergi, dia mampu menjaga harkat dan martabat dirinya sebagai seorang perempuan, dan mampu menjaga wibawa suaminya dan menjaga harta benda suaminya. Maka beruntunglah siapapun di antara kita pada hari ini bila diberi oleh Allah Subhanahu wa taala zaujatun salihatan, perempuan, istri yang soleh,
Dan bila diuji Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hari ini punya istri tidak soleh, maka ini bukan merupakan rekomendasi untuk mencari istri yang berikutnya, tapi ini merupakan tugas untuk mendidik agar istri kita menjadi istri yang salehah dan patuh kepada suaminya, yang akan mengantarkan kita merasakan damai hidup bahagia ketika berada di dunia ini. Yang kedua, wa auladuhu abrara, memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya, memberikan rasa bahagia nyaman kepada orang tuanya, dan memberikan bangga kepada orang tuanya. Bukankah hari ini sudah ada di hadapan kita bersama realita bahwa seorang anak menjatuhkan wibawa orang tuanya? Juga sama dengan yang pertama tadi, dibangun reputasi yang baik di tengah-tengah masyarakat sampai pada puncak kejayaan akibat anak yang salah, yang tidak saleh, yang tidak berbakti kepada orang tuanya, bahkan menjatuhkan nama baik orang tuanya, habis jatuh kehebatan orang tuanya diakibatkan auladuhu tidak baik, tidak saleh. Maka tentu sekali lagi akan memberikan kebahagiaan manakala seorang lelaki punya istri yang solehah, juga diberikan Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Wa uladuhu abrara. Yang ketiga, wa khulata'uhu salihin. Seorang itu akan bahagia, akan senang bila dia berada di tengah-tengah komunitas sahabat yang saleh. Dia pulang ke rumah, tetangganya orang yang saleh. Dia bekerja di tempat pekerjaannya, rekannya, teman sejawatnya adalah orang-orang yang baik, yang saling bergandeng tangan, bahu-membahu untuk membangun kesejahteraan, sama-sama bekerja untuk kebaikan. Betapa seorang itu akan menjadi sangat menderita bila dia berada di tengah-tengah kehidupan yang tidak baik, di tengah-tengah tetangga yang tidak baik. Itu akan menimbulkan rasa tidak bahagia, dan mungkin dia berpikir untuk berpindah-pindah tempat sampai dia menemukan komunitas yang baik dan saleh. Agama kita mengajarkan al-jar qabla dar. Bila kamu ingin bangun rumah, maka lihat siapa yang akan menjadi tetanggamu. Al-jar qabla dar. Tengok di mana kamu akan berada. Jangan-jangan nak sampai nanti kamu berada di sana, kamu merasa tidak bahagia. Oleh karena itu sangat penting kita berada di tengah-tengah komunitas yang baik, berada di tengah-tengah teman yang baik dan masyarakat yang baik. Nabi katakan, wa khulata'uhu salihin, bila punya sahabat yang baik, itu akan mendatangkan kesenangan, bahagia kita ketika berada di alam dunia ini. Yang keempat, wa yakuna rizqu fi baladihi. Seorang itu akan bahagia bila dia mudah cari nafkah, dia mudah mendapatkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki tidak jauh-jauh. Dengan perkataan Nabi, ayyakuna rizqu fi baladihi. Dia dapatkan rezekinya itu berada di negeri sendiri. Tidak mesti merantau jauh meninggalkan negerinya, tidak mesti pergi jauh meninggalkan anak istrinya untuk mendapatkan rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, keempat hal inilah yang akan menyebabkan seseorang itu bahagia hidupnya di dunia. Dia bekerja mudah, mendapatkan rezeki mudah, tempat bekerja dekat, mudah, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menyebabkan dia merasa betah, senang ketika hidup di alam dunia ini. Namun sebaliknya, bila seseorang itu punya istri durhaka kepadanya, punya anak tidak berbakti kepadanya, menganggur tidak bekerja, kemudian berada di tengah-tengah kehidupan yang tak bagus,
lingkungan yang jahat, maka tidak jarang ketika orang seperti ini dia malah memilih bunuh diri, gantung diri, ketimbang dia teruskan kehidupannya yang sudah tidak lagi dia rasakan bahagia. Apalagi yang dipertahankan ketika istri sudah durhaka, anak sudah tidak berbakti, bikin malu, kemudian rezeki pun tidak ada, habis semuanya. Itulah yang menyebabkan orang tidak bahagia dan pada akhirnya putus asa dan tidak jarang mengakhiri kehidupannya. Kita sebagai seorang muslim tentu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan ikhtiar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kepada kami kehidupan yang baik ketika berada di dunia. Berikan kepada kami istri yang salehah, berikan kepada kami anak yang saleh, berikan kepada kami rezeki yang halal. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli hukma walhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan aku ilmu pengetahuan dan gabungkanlah aku berada di tengah-tengah orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keempat hal tersebut agar kita merasa betah hidup di dunia dan merasa bahagia ketika berada hidup di alam dunia ini, insyaallah. Semoga khutbah hari ini memberikan manfaat dan juga pencerahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha shalla ala nabihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.
aqimus shalah